Seneng-seneng saja ketika Mas Rafa, suamiku, pamit untuk keluar kota. Bahkan kalau bisa aku suruh tiap hari keluar kota saja. Sebab dengan begitu aku bisa meluapkan kesenanganku tanpa ada penghalang. Aku bisa nginap di rumah ibuku, dan ketemu dengan orang yang lagi aku gandrungi. Seperti hari ini, begitu Mas Rafa berangkat, tak lama aku pun bergegas bersiap otu ke rumah ibu yang jaraknya sekitar 30 menit dari rumah. Begitu tiba di rumah orang tuaku, suasana langsung terasa akrab dan hangat seperti biasa. Namun, pikiranku sudah melayang jauh ke Evan. Ponselku berbunyi, sebuah pesan masuk darinya. "Sayang, kamu sudah sampaikan?" Tanyanya. "Udah. Kita jadi ketemukan." Balasku cepat. "Tentu saja. Di rumahku lagi ya. Di sini kan lagi sepi, ortuku lagi ke rumah kakak, dan entah kapan pulangnya," jawab Evan. Evan itu laki-laki yang sekarang tengah mengisi hatiku. Ia mantan pekar pertamaku, yang sampai saat ini belum menikah. Aku buru-buru berdandan, mengenakan pakaian terbaikku. Tidak lupa, aku minum pil kebon, pastikan semuanya tetap aman. Sambil bercermin, aku menarik napas panjang. Ini salah. Tapi kenapa aku tak bisa berhenti? Pikirku sambil tersenyum kecil. Evan sudah menungguku. Begitu aku tiba, dia langsung menarikku masuk ke kamar. "Kok lama banget sih? Aku kangen," katanya sambil memelukku erat, seperti ombak yang memagut rindu di samudera yang mengharu biru. "Aku juga kangen loh. Tapi tadi harus ngobrol dulu sama ibu di rumah. Masak baru nyampe langsung ke sini." "Ya gak enak lah," jawabku sambil tersenyum manja. "Ya sudah, sekarang waktunya untuk kita, kan?" Evan mencium keningku dengan lembut. Kami larut dalam momen yang terasa seperti dunia milik kami berdua. Semua masalahku seolah menghilang ketika bersamanya. Setelah semuanya selesai, kami berbaring berdampingan. Evan menatap mataku, lalu berkata, "Nah, aku serius sama kamu. Aku ingin kita terus seperti ini." Aku menghela nafas, menatap langit-langit kamar. "Kamu tahu itu tidak mungkin. Aku punya Mas Rafa dan anak-anak. Tapi kamu tidak bahagia sama dia, kan?" Potong Evan. Aku membayangkannya. Kata-katanya menusuk, tapi aku tidak bisa membantah. "Tidak, pikirkanlah. Kalau kamu sama aku bisa kasih semuanya. Aku serius mau bikin kamu bahagia," lanjut Evan sambil mengulurkan tangan erat. "Aku tidak tahu, Van. Aku butuh waktu," jawabku akhirnya. Evan tidak menjawab, tapi aku tahu, dia tidak akan menyerah. Hari ketiga, setelah puas menghabiskan waktu bersama Evan, aku pulang ke rumah orang tuaku dengan santai. Namun, langkahku terhenti ketika melihat Mas Rafa sedang bermain dengan anak-anak di ruang tamu. "Nah, kamu dari mana?" tanyanya begitu melihatku masuk. Aku mencoba tersenyum, gugup. "Tadi ada perlu sebentar ke rumah Basri." "Kamu kok tiba-tiba ke sini?" Mas Rafa menatap lama sebelum menjawab. "Aku sudah bilang, hari ini aku jemput kamu. Tapi kamu malah pergi tanpa bilang apa-apa. Ya Tuhan, harus alasan apa aku sekarang?" Pikirku panik. "Aku capek, Pah. Mau mandi dulu, ya?" jawabku sambil berlalu cepat menuju kamar mandi, berharap Mas Rafa tidak mengejarku. Di kamar mandi, aku mencoba menenangkan diri. Tapi perasaanku kacau. Apakah Mas Rafa mulai curiga? Malam itu, Mas Rafa mencoba mendekatiku di kamar. "Tidak, aku cuma mau ngobrol." "Bisa, kan?" tanyanya lembut, tapi ada nada tegas di balik suaranya. "Aku capek, Pah. Besok aja ya," jawabku, menolak. "Capek? Kamu selalu capek sekarang. Kamu kenapa? Nah, aku ini suamimu. Kalau ada apa-apa, bilang."
Jangan bikin aku merasa seperti orang lain, katanya, nadanya mulai meninggi. Aku menghela napas panjang. Aku nggak kenapa-kenapa. Kamu aja yang terlalu mikir aneh-aneh, balasku, berusaha mengakhiri pembicaraan. Tapi Mas Rafa tidak menyerah. Nah, aku ini suamimu. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Jangan berbohong. Kata-katanya sungguh membuatku bingung. Aku tahu dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan jawaban. Pah, aku cuma butuh waktu sendiri. Tolong jangan ganggu aku, jawabku akhirnya, mencoba menahan emosiku. Mas Rafa menghela nafas panjang, lalu keluar dari kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bertemu Evan sekali lagi sebelum Mas Rafa mengajakku pulang. Di tengah-tengah permainan kami, ponselku berdering. Nama Mas Rafa muncul di layar. Sayang, ada telepon dari suamiku, kataku panik. Angkat saja. Biar dia tahu, jawab Evan santai, membuatku kesal. Aku serius, Van. Jangan bercanda, desisku sebelum menjawab panggilan itu. Nah, kamu di mana? Aku sudah di rumah ibu. Sampai aku harus mencari kamu, suara Mas Rafa terdengar serius. Ya, Pak. Sebentar lagi aku pulang, jawabku, mencoba terdengar tenang. Aku segera berpakaian dan meninggalkan Evan tanpa berkata banyak. Tapi hatiku dipenuhi rasa takut. Saat tiba di rumah, Mas Rafa sudah menungguku di ruang tamu. Kamu dari mana? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Dari rumah Mbak Sri lagi, Pak. Ada urusan sebentar, jawabku, mencoba menghindar. Kenapa aku tidak dikasih tahu? Tanyanya lagi, suaranya mulai meninggi. Aku lupa, Pak. Jangan dibesar-besarkan, balasku, berusaha tetap tenang. Namun, Mas Rafa tidak menyerah. Jangan lupa, nah, kamu sengaja. Aku bukan orang bodoh. Kalau ada yang kamu sembunyikan, cepat atau lambat aku pasti tahu. Saat itu, sebuah pesan masuk dari Evan di ponselku. Pesannya terlihat jelas di layar, aku nggak sabar kita bisa bersama terus. Mas Rafa melirik ponselku, wajahnya langsung berubah. Itu siapa? Nah, tanyanya dengan nada rendah, tapi tajam. Aku berada di ambang kebingungan. Semua bayanganku seperti runtuh di hadapannya. Malam itu, Mas Rafa memilih diam, tapi aku tahu ia menyimpan kecurigaan yang besar. Di kamar, aku memandangi ponselku dengan cemas. Pesan dari Evan terus masuk, seolah menuntutku untuk mengambil keputusan. Namun, aku tahu, Mas Rafa tidak akan berhenti sampai dia menemukan kebenarannya. Apa yang akan dia lakukan jika semuanya terbongkar? Dan, apa aku benar-benar siap kehilangan Mas Rafa demi Evan? Sebuah dilema besar menantangku. Aku istri Rafa, tapi ragaku telah dikuasai Evan. Terus aku ini istri macam apa? Tayanyaku dalam hati. Tapi jujur, aku juga tak bisa meninggalkan Evan begitu saja. Ia telah menjadi bagian separuh dari hidupku. Entah sudah berapa kali aku melakukannya, menuruti setiap permintaannya. Apalagi akhir-akhir ini, saat Mas Rafa sering keluar kota, dan aku beserta anakku yang masih 3 tahun mesti pulang ke rumah ibuku dengan alasan takut di rumah. Padahal itu hanya sebuah modus saja, demi bisa ketemu Evan, dan memberikan seluruh jiwa dan ragaku kepadanya. Sehari, 2 hari, bahkan pernah sampai 3 hari aku ngendon di rumah Evan dan melakukannya tanpa bosan. Kadang aku berpikir, kenapa kalau sama Evan aku bisa betah berjam-jam, bahkan pernah pula sampai setengah hari tanpa istirahat. Mungkin karena dia itu pacar pertamaku. Mungkin karena saat aku dijodohkan sama Mas Rafa, aku sudah terlalu cinta sama Evan. Sedangkan sama Mas Rafa,
mengapa tak sekemaruk itu? Aku hanya sekedar melayani menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Bahkan pernah juga Mas Rafa gagal di tengah jalan, dia marah dan meninggalkan aku malam itu juga entah kemana, lantaran serviceku yang ala kadar, tidak dari hati, dan terkesan begitu meremehkan. Sejak itulah, Mas Rafa mulai sering keluar kota, dan seolah tak begitu menuntutku harus memberi setiap saat, setiap kali ia membutuhkan. Sekarang, aku dan Evan sudah berjalan makin jauh dan makin mendalam. Ia menuntutku untuk segera menceraikan Mas Rafa, dengan terang-terangan. Tapi bagiku, tak semudah itu mengambil keputusan. Aku sudah punya anak hasil pernikahan sama Mas Rafa, belum lagi apa pandangan orang, kalau aku adalah seorang istri yang mejats, mengutamakan orang lain daripada suami sendiri. Makanya, kalau menurutku enak dengan keadaan yang begini saja. Aku masih istri Mas Rafa, tapi masih bisa melakukan sama Evan. Jadi kanan kiri masih bisa oke. Saat aku terus menikmati keadaan yang seperti inilah, tiba-tiba aku dikejutkan oleh sebuah kabar yang menggelegar, bagai petir di siang bolong. Gak ngangka kalau aku akan mendapat balasan langsung yang sangat telak dan bikin aku gak bisa berkutik. Surat cerai dari Mas Rafa, tiba-tiba menghampiriku, setelah perangkat desa menghantarkan untukku. Aku yang masih di rumah ibu, dan baru saja pulang dari rumah Evan, langsung tak mampu bergerak saking kaget dan tak percaya. Itu masih belum seberapa, kalau dibandingkan WA yang dikirim Mas Rafa yang begini bunyinya, Elena, setelah menerima surat cerai ini, aku persilahkan kamu melanjutkan hubunganmu sepuas-puasmu bersama Evan. Jangan menuntut apa-apa dariku, sebab kini aku sudah menikah lagi dengan Wen yang menghormati dan menjaga harkat martabat seorang suami. Tentang anak, bisa kita atur di belakang hari. Salam hormat untuk ibumu. Begitulah bunyi pesan Mas Rafa, yang setelah aku baca tak mampu lagi aku untuk membalasnya. Sungguh, kini aku baru tahu balasan seorang istri yang berani berhatu dua. Bukan saja aku telah menjadi uyanda, tetapi kini Evan malah gak begitu respek akan derita yang aku hadapi. Jangankan menuntutku lagi untuk segera menikahi, memintaku datang ke rumahnya pun sudah jarang sekali. Ada bayangan, ada firasat, kalau Evan akan semakin diragukan keseriusannya. Semoga pengalaman pahitku ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga pula tak akan ada lagi Elena-Elena yang lain, cukuplah aku saja yang akan mengalaminya. Sekian dan terima kasih.